Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Angga Surya Firmansyah dengan NIM 102200047, M Syahrul Adomi dengan NIM 102200050, Nova Anggita Yuliani dengan NIM 102200055, Septi Erisdiani dengan NIM 1022070, Sofia Fatmasari dengan NIM 1022075, Tamara Diah Lailatul F dengan NIM 1022077, Syahdan Madiani dengan NIM 1022087. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai teori Mendel. Silahkan menyimak video kami. Friedrich Johann Mendel adalah seorang ilmuwan dan biarawan Augustinian yang berbahasa Jerman Silesia. Ia meraih ketenaran anumerta sebagai pendiri baru ilmu dari genetika. Ia telah menemukan warisan biologis dari gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis mengikuti pola-pola tertentu, yang sekarang disebut dengan hukum Mendel. Mendel juga berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat sebagai landasan ilmu genetika. Oleh karena itu, Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis yaitu 1. Kacang ercis dapat melakukan pembuahannya sendiri. Kacang ercis termasuk mudah untuk dilakukan persilangan dan cepat menghasilkan keturunan. Kacang ercis memiliki pasangan-pasangan yang mencolok atau bersifat galur murni, dan kacang ercis menghasilkan banyak keturunan. Istilah-istilah dalam persilangan. 1. Parental atau induk. 2. Viral yaitu keturunan. 3. Gamet yaitu sel kelamin. 4. Fenotip. Fenotip adalah ekspresi sifat individu yang tampak oleh indera. 5. Genotip. Genotip adalah ekspresi sifat individu yang tak terlihat dan terekspresi dalam gen. 6. Dominan. Dominan adalah sifat yang muncul. 7. Resesif. Resesif adalah sifat yang tertutupi. 8. Homozigot. Homozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Heterozigot. Heterozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Intermedian. Intermedian adalah sifat tersembunyi yang akan muncul jika gen dalam keadaan homozigot. Monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sel yang berbeda sifat. Dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. 13. Alel. Alel adalah pasangan gen dari dua kromosom homolog dan terletak dalam lokus yang sama. Lokus adalah lokasi khusus gen dalam kromosom. 6. Galur murni atau tanaman yang memiliki sifat berubah dari generasi ke generasi. Baik, persilangan monohibrid. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu persilangan monohibrid? Ya, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya, pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, bulat, lonjong, dan sebagainya. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Baik,
Kasus pertama adalah kasus dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibanding dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Perhatikan contoh berikut ya. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Di sini saya akan memberitahu cara penyelesaiannya dari persoalan tersebut. Pertama, P1 M besar merah dikali dengan M kecil putih. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Hasilnya F1 adalah M besar dan M kecil. M bersifat dominan dari M kecil, sehingga F1 bersifat merah. Kemudian P2 M besar M kecil merah dikali M besar M kecil merah. Berlaku hukum satu Mendel, di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Hasilnya F2 adalah M besar merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Perbandingan fenotipnya merah dibanding merah muda dibanding putih, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Perbandingan genotipnya M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil. Jadi 1 dibanding 2 dibanding 1. Bagaimana dari persilangan monohybrid? Kita lanjutkan ke persilangan dihybrid. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antar individu yang memiliki dua sifat beda. Maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah dan rasa buah, dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Contoh soal, Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau. Semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, diperoleh perbandingan fenotipe F2-nya sama dengan 9/3/1. Untuk menyelesaikan contoh soal di atas, P1 sama dengan bulat kuning kali keriput hijau. Dalam pembacaan gametnya, BK besar K besar kali B kecil K kecil. Jadi F1-nya B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning. F1 laki-laki kali F1 perempuan. F1 laki-laki BK besar B kecil K besar K kecil kali F1 perempuannya B besar B kecil K besar K kecil atau disebut bulat kuning. Dalam pembacaan gametnya dari laki-laki B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Dan pembacaan gametnya untuk perempuan B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Gamet-gamet tersebut berpasangan secara bebas sehingga membentuk F2 sebagai berikut. Contoh tabel yang ada di bawah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat genotipe yang homozigot dan heterozigot. Genotipe yang homozigot ditujukan oleh angka 1, 6, 11, dan 16.
Genotipe yang heterozigot ditujukan oleh angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.